Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab soal SOP di hari keempat tentang observasi kelas, yaitu nomor 1, bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut murid? Dengan cara memasang wajah ceria dan menyebut anaknya. Contohnya seperti ini. Halo Kakak Dinda, selamat pagi. Hari ini sudah sarapan? Sudah? Wah, hebat sekali. Berarti hari ini udah semangat untuk masuk kelas. Jadi kita masuk kelas yuk. Contohnya seperti itu. Yang kedua, bagaimana cara motivator memulai kegiatan Bimba interview? Yaitu 5 menit kegiatan awal seperti berdialog, penyapa seperti tadi, lalu berdoa sebelum belajar, dan bernyanyi lagu Bimba. Bagaimana cara motivator membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan? Yaitu pastikan motivator selalu melakukan pendekatan secara fisik dan emosi kepada murid dan tanggapi setiap apa yang menjadi pertanyaan atau ucapan si murid kepada kita agar si murid ini semakin pede untuk berekspresi di dalam kelas. Yang keempat, bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog, yaitu seperti hari ini kakak makan apa? Oh, makan roti dan susu. Wah, enak sekali. Siapa yang buat? Bunda. Oh, Bunda. Tapi makannya sudah bisa makan sendiri kan? Tidak disuapi kan? Hebat kan? Seperti itu contohnya. Lalu, bagaimana cara motivator memberikan reward dan motivasi kepada anak? Contohnya seperti ini. Wah, kakak rajin ya. Semua tulisannya rapi. Hebat. Tos dulu dong kita. Tos, jempol. Oke, ambil surat selanjutnya yuk. Dapat surat apa ya dari Bu Guru? Seperti itu. Lalu, kapan motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Yaitu setiap saat. Setiap 5 menit sekali. Selanjutnya, bagaimana ekspresi, sikap, dan penampilan motivator selama kegiatan Bimba? Yaitu harus ceria dan tersenyum. Memasang wajah ceria. Apapun keadaannya, motivator harus diwajibkan untuk selalu tersenyum. Yang kedelapan, apa yang dilakukan motivator agar murid tidak merasa bosan? Yaitu dengan cara memberikan kegiatan yang dia sukai. Seperti contohnya, misalkan dia suka baca-baca dulu, maka beri dia modul baca-baca. Atau dia suka matematika, maka beri dia modul matematika terlebih dahulu. Agar anak selalu senang mengerjakan modul di dalam kelas dan tidak bosan. Lalu 9, apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara berbarengan? Tidak berbarengan, tapi bertahap. Ketika dia mau baca-baca, maka kita arahkan dia baca-baca, lalu setelah dia baca-baca dia mau berhitung, maka kita arahkan berhitung. Karena kegiatan itu tidak bisa diberbarengi, takut anak itu menjadi bingung. Selanjutnya, pengamatan terhadap murid. 1. Bagaimanakah ekspresi dan sikap setiap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada saat kegiatan pembuka? Yaitu ekspresinya senang, ceria, karena sudah semangat untuk memulai kegiatan di dalam kelas. Yang kedua, apakah ada murid yang terlihat murung, tidak ceria, dan tidak bersemangat selama kegiatan Bimba? Alhamdulillah, selama saya magang di sini belum ada murid yang terlihat murung. Yang ketiga, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul dengan motivator pada saat kegiatan inti? Yaitu ceria dan bersemangat, banyak bertanya seperti karena dia merasa apa yang dia kerjakan mungkin tidak semuanya dia tahu, lalu dia bertanya kepada gurunya dan dengan ekspresi yang senang. Yang keempat, apakah semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Tentu saja iya, murid merasa senang dengan apa yang motivator berikan kepada murid. Yang kelima, apakah ada murid yang merasa kesulitan atau tidak mampu ketika melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Ada beberapa murid yang merasa kesulitan, seperti contohnya dia belum bisa memegang pensil dengan jejak, maka dia
tulisannya tidak serapih temannya, atau dia merasa tulisannya belum bisa rapi, maka di situ dia merasa tidak mampu. Dan kita sebagai motivator harus selalu senantiasa memotivasi, membujuk anak agar anak ini mau melakukan kegiatan tersebut dengan semangat dan pede untuk melakukan kegiatan tulis seperti itu. Yang keenam, jelaskan karakter masing-masing murid yang telah diamati. Ada yang sangat semangat ketika datang, langsung, ayo Bu Guru, kita belajar yuk. Langsung ada yang seperti itu. Dan ada juga murid yang sangat aktif berlari-lari di dalam kelas, tapi kita mencoba memberikan arahan kepada si murid dengan memberikan modul atau kegiatan yang dia sukai agar dia bisa duduk tenang. Seperti itu. Lanjut, pengamatan terhadap suasana kelas, yaitu yang pertama, jelaskan bagaimana suasana kelas yang diciptakan oleh motivator dan dirasakan oleh motivator magang ketika observasi. Kita menciptakan suasana yang ceria, senang, agar anak ini mau mengikuti kegiatan di dalam kelas. Dan apa yang dirasakan motivator ketika di dalam kelas saat observasi, yaitu karena prinsip kita membuat anak bahagia, maka perasaan kita pun akan bahagia karena melihat anak itu bahagia, karena tujuan awal kita adalah membuat anak itu nyaman, aman, bahagia, dan senang, yaitu fun learning. Kedua, apakah ada pemaksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid? Jika ada, dilakukan oleh siapa? Bagaimana bentuk pemaksaan atau kekerasan yang terjadi? Alhamdulillah, sampai saat ini tidak ada pemaksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid selama saya observasi atau magang di sini. Selanjutnya, pengamatan terhadap kegiatan di dalam kelas. Apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan pembuka, yaitu berdialog dengan anak seperti tadi, bertanya, siapa yang sudah makan? Saya. Murid menjawab seperti itu, dan kita berinteraksi sebentar, berdialog sebentar, lalu mengajak anak untuk berdoa sebelum belajar dan menyanyikan lagu Bimba. Apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan inti? Motivator memberikan semangat kepada murid untuk melakukan kegiatan yang kita berikan, seperti misalkan modul baca-baca. Maka kita, wah kakak, hari ini kita baca apa ya? Bu Guru punya kartun nih. Kita lihat yuk kartunya apa yuk. Seperti itu. Lalu yang ketiga, jelaskan mengenai kegiatan utama atau kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan oleh murid pada saat kegiatan inti. Yaitu yang paling utama yang sering banyak anak mau itu kegiatan baca-baca terlebih dahulu. Keempat, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan penutup? Yaitu mengajak anak berdialog seperti, siapa yang mau pulang tunjuk tangan? Pasti anak akan menjawab, saya, seperti itu. Bernyanyi lagu Bimba, lalu berdoa sesudah belajar. Yang kelima, berapa lama durasi kegiatan Bimba interview yang diterapkan oleh motivator? Yaitu 40 menit.